Jauh di dalam hutan 100 hektar, seorang anak laki-laki bernama Christopher Robin menemukan beberapa makhluk remaja yang tidak biasa seperti tergambarkan kekejian di antara mereka. Makhluk itu pun memperkenalkan diri sebagai Owl, Rabbit, Eeyore, Piglet, dan yang paling penting Winnie the Pooh. Christopher Robin mengabaikan bahaya yang mungkin mengancam dirinya dan berteman dengan mereka semua. Dia membawakan mereka makanan dan bermain setiap hari hingga ikatan mereka menjadi kuat. Hari berganti tahun dan diiringi kedewasaan. Akhirnya Christopher Robin pun harus membuat keputusan sulit meninggalkan temannya untuk kuliah menjadi dokter yang mengharuskan mereka untuk berjuang sendirian lagi. Sampai musim dingin tiba dan malam sangat dingin, tanah tandus sampai tidak ada makanan sama sekali, Pooh memutuskan demi bertahan hidup mereka harus memakan salah satu teman mereka yang pada akhirnya Eeyore tidak ada lagi. Karena keputusan mereka ini membuat trauma dalam pikiran yang membuat mereka menjadi liar dan mulai benci terhadap semua hal berbau manusia, khususnya Christopher Robin, karena mengabaikan mereka. Mereka berjanji akan meninggalkan kemanusiaan dan kembali ke hukum rimba, serta bersumpah untuk tidak bicara lagi. 5 tahun kemudian, Christopher Robin kembali ke hutan untuk menunjukkan kepada istrinya, Mary Robin, jika Christopher tidak mengada-ada cerita tentang hewan yang dapat berbicara di hutan itu. Meskipun Mary menganggap itu hanyalah teman imajinasi Christopher saja. Mereka pun mulai masuk lebih dalam lagi ke hutan, sampai pada ketika Chris mendengar suara yang menurutnya itu suara Pooh. Dan sampailah mereka ke tempat di mana para teman masa kecil Chris tinggal. Meskipun menurut Chris ada sedikit perbedaan yang terjadi selama dirinya kuliah. Mary pun sebenarnya sudah mempunyai firasat tidak enak, bahkan mengajak Chris untuk pergi dari sana. Namun Chris tetap pengen menunjukkan kepada Mary jika dirinya benar-benar punya teman yang unik, serta meyakinkan Mary jika mereka baik-baik saja. Meskipun tempatnya berasa seram karena ada gentong yang terlumuri darah dan ada makam Eeyore yang di dekatnya ada tengkorak, mereka masuk ke rumah pohon di mana Chris sering bermain. Mereka mendengar suara yang mendekat dan memutuskan untuk bersembunyi. Cukup lama mereka bersembunyi sehingga memutuskan untuk pelan-pelan keluar dari tempat itu ketika makhluk itu tertidur pulas. Mary memutuskan untuk kembali bersembunyi, namun tiba-tiba ya, dirinya coba untuk dibunuh oleh Piglet, hingga akhirnya Piglet pun berhasil membunuh Mary dengan sebuah rantai. Ketika Chris bersembunyi, dirinya melihat Pooh dan meminta pertolongan kepadanya, dan Piglet pun ternyata ada di sana juga, membuat Chris semakin ketakutan dan keduanya pun segera melampiaskan kekesalannya kepada Chris selama ini. Why are you doing this? Tujuan kita kali ini tertuju dengan seorang perempuan yang bernama Maria. Dirinya sedang berkonsultasi dengan terapisnya karena ia merasa gelisah, dan terapisnya menyarankan untuk mencari tempat yang tenang yang bisa membuatnya nyaman. Dalam perjalanannya, Maria berencana untuk mengisi bahan bakar mobilnya, namun karena terlihat sepi dan tidak ada orang, ia memutuskan untuk masuk dan mencoba memanggil seseorang yang barangkali ada di sana. I don't think there's anyone here. Maria kemudian terkejut karena ada seorang lelaki yang mengagetkannya. Dirinya bertanya apakah pompa bensin yang di luar itu berfungsi atau tidak. Namun sayangnya karena sudah termakan usia, pompanya tidak lagi berfungsi dan Maria harus menempuh 2 mil atau sekitar 3 km untuk mendapatkan bahan bakar mobilnya. Ketika mau keluar, dirinya tak sengaja menabrak seseorang. My fault. Tibalah Maria bersama temannya di sebuah tempat di mana dirinya bisa healing. Sesampainya di sana, mereka juga mengumpulkan HP mereka karena itu kesepakatan yang mereka buat untuk menghilangkan hiruk-pikuk pekerjaan dan media sosial mereka. Namun ada satu teman mereka yang belum juga datang, yakni Tina. Padahal awalnya ia mengatakan akan segera menyusul. Di sisi lain, akhirnya kita melihat Tina yang mencoba menghubungi rekannya, namun tak ada jawaban. Dia meninggalkan pesan jika dirinya tersesat dan saat ini berada di hutan 100 hektar. Dirinya perlahan memasuki hutan, namun tak lama dari itu ia melihat Pooh dan segera lari. Kemudian ia mencoba bersembunyi di sebuah gudang. Merasa aman, ia keluar dari tempatnya bersembunyi dan ternyata Pooh telah ada di sebelah Tina dan segera menghabisi nyawa Tina dengan cara digiling hidup-hidup.
Maria kemudian bercerita kepada temannya apa kegelisahan yang selama ini ia alami sampai akhirnya memutuskan untuk pergi healing. Maria mengalami kejadian aneh di rumahnya dan ada satu ketika Maria sedang mengambil minum dan kembali ke kamarnya dia mendengar suara. Mencoba mendekati sumber suara itu dan mengintip dari gorden kamarnya. Ia melihat mata yang menatap ke arahnya. Sontak saja itu membuat Maria teriak dan sesuatu yang dia lihat tadi langsung lari. Dirinya merasa seperti ada yang mengawasi. Ada satu kejadian aneh lagi yang dialami Maria pada saat malam hari ketika ia sedang tidur sendirian. Ada orang yang menyelinap masuk dan mencoba untuk membuka pakaian Maria. Untungnya polisi mampu mengamankan kejadian tersebut. Di sisi lain, Chris yang diikat oleh Piglet dan Pooh mengakui kesalahannya karena meninggalkan mereka berdua. Chris menyayangkan mereka berdua berubah total, berbeda saat Chris waktu kecil dulu saat mereka masih bermain bersama. This isn't you. I missed you, Pooh. We'll grow old together. Ketika amarah mulai menguasai kembali diri Pooh, ia mengambil rambut yang dibentuk menyerupai cambuk dan mulai mengayunkannya ke Chris sehingga membuat Chris kesakitan. Untuk semakin menyiksa batin Chris, Pooh menaruh tengkorak istri Chris di dekatnya yang membuat Chris semakin histeris. Adegan kemudian beralih ke Lara, salah satu teman Maria yang sedang mandi dan berselfie-selfie manja. Ia sedang menyeleksi foto mana yang akan ia post. Dirinya melihat si beruang Pooh mengawasi dari kejauhan. Sontak saja ini membuatnya penasaran. Namun ia mengabaikan hal tersebut dan melanjutkan berendam di air panasnya. Piglet dan Pooh kemudian mulai bergerak mendekati Lara dan membiusnya, serta mengikatnya. Pooh yang kini berada di mobil sementara Piglet menahan badan Lara agar tidak bergerak ketika Pooh menjalankan mobilnya untuk melindas Lara. Mendengar jeritan, Maria keluar bersama Jessica dan setelah diketahui ternyata temannya mati mengenaskan dengan kepala yang hancur. Kaget melihat kejadian itu, mereka kemudian masuk dan mendapati sebuah pesan dengan berlumuran darah yang ada di jendela yang bertulisan "Get Out". Hal ini membuat Maria dan temannya yang lain ketakutan. Dari dalam rumah, mereka melihat Pooh di luar rumah mereka yang sedang berusaha untuk masuk ke dalamnya. Pooh dan Piglet pun berhasil masuk rumah, sementara Maria telah mengambil pistol yang ia simpan dan temannya yang lain pun mempersenjatai mereka untuk berlindung dari kejaran Pooh dan Piglet. Ya, ketika Zoe dan Alice sedang merencanakan rencana keluar, tiba-tiba Piglet dan Pooh sudah ada di dekat mereka. Ya, sayangnya teman mereka kembali menjadi korban keliaran Pooh dan Piglet. Di sisi lain, Maria dan Jessica menemukan jasad Zoe yang barusan dibunuh oleh Piglet di atas kolam renang dan Pooh membawa Alice yang kemudian diikuti oleh Maria dan Jessica. Alice dibawa ke sebuah tempat di mana Pooh dan Piglet bersembunyi. Pooh yang sedang menikmati madu berjalan mendekati Alice yang tak lama kemudian. Maria dan Jessica akhirnya berhasil melepaskan tali yang mengikat Alice. Namun ketika mereka hendak pergi dari sana, mereka mendengar suara dan menemukan Chris yang digantung. Maria mendekat ke arahnya. Chris kemudian terbangun pas sebelum Maria menyentuhnya. Dirinya langsung meminta tolong Maria untuk membebaskannya. Suara orang minta tolong lagi pun terdengar dan Chris meminta untuk memprioritaskan orang itu ketimbang dirinya karena ia menganggap bahwa dirinya akan baik-baik saja. Mendengar itu, Maria dan teman-temannya pun meninggalkan Chris dan mendapati seorang wanita yang dirantai begitu mengenaskan. Perempuan ini menjelaskan siapa kedua makhluk itu sebenarnya kepada Maria. Ketika telah berhasil melepaskannya, perempuan tadi pun kaget dengan apa yang terjadi pada dirinya. Wajahnya rusak, mata satunya tidak berfungsi, dan dipenuhi darah. Hal ini membuat dirinya berteriak dan marah dengan Piglet yang telah menyiksanya. Ia kemudian mengambil pistol yang dibawa oleh Maria dan mencoba untuk mencari Piglet untuk membahas apa yang telah Piglet perbuat. Piglet pun keluar akibat tembakan yang dilepaskan oleh perempuan itu. Namun ketika hendak melepaskan tembakan lagi, ternyata pelurunya telah habis yang membuat perempuan itu ketakutan dan bergerak mundur menjauhi Piglet. Namun ya, Pooh datang. Bukannya lari menyelamatkan diri, Maria dan teman-temannya tadi malah asyik menyaksikan perempuan tadi yang berlagak seperti film action. Pooh menuangkan madu di wajah perempuan tadi dan segera dilahap oleh Piglet. Karena suara bising yang dikeluarkan oleh Maria, Pooh mendengar suara mereka dan mengejarnya. Namun Alice masih duduk terdiam sambil bersembunyi dan mengambil sebuah palu.
dia menjatuhkan Piglet dengan palu tersebut. Di sisi lain, Maria dan Jessica yang masih belum aman masih berlari dari kejaran Puh. Akhirnya Alice mampu mengikat Piglet menggunakan rantai dan menyiksanya. This is what you did to Zoe. Puh yang awalnya mengejar Maria kini beralih balik ke arah tempatnya untuk menemui Piglet. Namun sayangnya dirinya terlambat. Karena amarah yang sudah semakin menjadi, dirinya mencekik leher Alice dan dengan segera mengarahkan pisau masuk ke mulut Alice. Hal tersebut ternyata dilihat oleh Maria dan Jessica. Aduh Maria, kenapa nggak pergi aja loh? Kamu tuh bego banget. Waktu pembagian otak bolos sih. Ketika Maria dan Jessica berlari menyelamatkan dirinya, mereka bertemu dengan para pria yang mengendarai mobil dan menceritakan apa yang membuat mereka lari ketakutan. Tak lama dari itu, Puh pun muncul. Bukannya kabur dengan mobil itu, para bocah tua bak preman ini malah menghampiri Puh dan ingin memberi pelajaran kepadanya karena telah menakuti Maria dan Jessica. Well, I guess it's time to open up a fucking can of whoop-ass. Serangan menggunakan linggis pun diluncurkan pria itu, namun Puh tidak bereaksi apapun. 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya para bocah tua itu mengarahkan senjata mereka. Namun Puh sama sekali tidak bereaksi. Hingga akhirnya Maria dan Jessica yang berada dalam mobil menabrak Puh. Namun sayangnya tidak mempan baginya. Dan Puh kini sudah ada di bak belakang mobil tersebut. Ya, meskipun sudah berhasil membuat Puh terhempas saat Maria menginjak rem, namun hal itu ternyata tak cukup membuat Puh terluka. Puh menarik paksa keluar Jessica dan melakukan hal kejam seperti ini kepadanya. Maria kemudian ditarik keluar juga oleh Puh, namun ketika Puh hendak mengayunkan pisau ke Maria, tiba-tiba untungnya Chris datang tepat waktu. Ya, dengan mengejutkan ternyata Puh belum mati. Dengan terpincang-pincang, Chris dan Maria mencoba kabur meskipun ujungnya gagal juga. Chris meyakinkan Puh bahwa dirinya tidak akan meninggalkan Puh lagi dan meminta untuk melepaskan Maria. Ternyata Maria menjadi korban selanjutnya dari kekejaman Puh. Namun tak lama dari situ, Puh menusuk ke kepala Maria berulang-ulang kali dan membiarkan Chris kabur. Dan ya, begitulah akhir dari film Winnie the Pooh Blood and Honey. Sekian dari gua, sampai jumpa di lain video. Terima kasih. Bye-bye.